bahwa semua amal kita ini tidak ada nilainya kalau tidak ada ridho Allah. Dan untuk menarik ridho Allah itu adalah dengan doa. Doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman adalah doa. Mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Kita ini kalau sudah rusak otak kita, hancur semuanya. Kalau darah kurang menyembur dari jantung naik ke otak, otak kurang dapat oksigen melalui darah, maka dia akan kena stroke ringan, akan kena stroke berat, maka berefek kepada seluruhnya. Di mana letak otak manusia? Di kepalanya. Di mana letak otaknya ibadah? Ad-doa mukul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Oleh sebab itu jangan lupa berdoa. Di dalam masjid berdoa. Sebelum masuk masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terbuka mata berdoa, Allah alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semuanya diiringi dengan doa. Bahkan banyak orang menyangka Islam ini doa, karena anak-anak sekolah TK selalu diajarkan doa. Doa makan, doa habis makan, doa masuk WC, doa keluar WC, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa melihat wajah di cermin, doa pakai baju, doa buka baju. Hafal semua doa tapi tak pernah berdoa. Musibah. Hafal semua doa tapi tak pernah berdoa. Doa bukan untuk dihafal, doa untuk diamalkan. Hafal doa makan tapi setiap makan tak pernah berdoa. Itu menunjukkan doa hanya baru sampai di lidah, belum masuk ke dalam hati, belum masuk ke dalam pikiran. Maka tidak ada doa yang paling hebat kecuali doa orang yang teraniaya. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu pada doa orang yang teraniaya. Fa innahu la turad, karena doa orang yang teraniaya itu tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jangan aniaya orang, sopirmu, jangan aniaya, tukang cucimu, jangan aniaya, securitymu kau tunda gajinya, karyawanmu, jangan aniaya. Kalaupun tidak mampu menggajinya karena Covid ini, sampaikan baik-baik. Sementara Covid produksi berubah, turun drastis penjualan, sementara gaji potong sekian persen, nanti doakan ini berlanjut, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Karena kalau sampai teraniaya zalim, maka di dunia tidak mendapat, di akhirat tidak mendapat. Oleh sebab itu di musim Covid ini kita mungkin banyak kegiatan yang membuat pikiran jauh dari stres, dari depresi. Ada bapak-bapak yang memancing, silakan mancing, karena jauh dari manusia. Tapi masuk waktu sholat, silakan sholat. Ada yang sibuk pula dengan membuat tulisan-tulisan kaligrafi, silakan. Tapi jangan lupa mengingat Allah SWT. Ibu-ibunya ikut kuliner, silakan dengan kulinernya. Tapi jangan lupa sholat berjamaah, sholat di rumah, sholat. Ada ibu-ibu yang sibuk mengurus tanaman-tanaman, bunga-bunga, silakan. Tapi jangan sampai bapak itu teraniaya. Nanti doa bapak teraniaya, terzolimi, dikabulkan Allah. Oleh sebab itu, maka ini semua adalah sarana menghabiskan waktu. Waktu ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Qur'an demi waktu. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Wad-du'a, demi waktu doa. Wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang. Wal-asri, demi waktu petang. Wal-laili idza ghassha, demi waktu malam. Wal-fajri wa layalin asri, demi waktu fajar. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajr, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu doa, wad du'a wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khusri, masuk waktu malam, wal laili idza saja, masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha. Kenapa waktu? Karena waktu ini akan dituntut di hadapan Allah. Habiskan waktu dengan zikir, habiskan waktu dengan baca Quran, habiskan waktu dengan doa. Yang selama ini doanya 2 rakaat tambah 4 rakaat, yang selama ini 4 rakaat tambah 6 rakaat, yang selama ini sebelum tidur malam tidur saja, berdoa dulu, ambil wudhu dulu, salat sunat witir dulu. Yang selama ini malamnya tidak bangun tahajud, tambahkan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan waktu itu dicabut, kapan waktu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu doa. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Nabi berdoa, tiba-tiba sorbannya jatuh. Saat Nabi sedang berdoa mengangkat tangan, sorbannya jatuh ke bawah. Datang Abu Bakar Siddiq. Peristiwa itu terjadi pada malam 2 Ramadan, tahun kedua Hijrah, malam 17 Ramadan, Yaumul Furqan.
yaumal taqal jam'an, bertemu dua pasukan besar pada peristiwa perang Badar Al-Kubra. Nabi mengangkat tangan berdoa ke atas langit, jatuh sorbannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka, cukup ya Rasulullah, cukuplah itu sudah. Tidurlah Rasulullah, istirahatlah Rasulullah. Besok kita akan perang melawan pasukan Abu Lahab, Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Terus Nabi berdoa sampai azan subuh berkumandang. Padahal dia dijanjikan Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kukasih ya Muhammad. Belum minta saja dia sudah dikasih Allah, tapi dia tetap berdoa. Ini sekarang ada orang yang belum dijamin doanya, tapi dia tidak mau mengaminkan, dia tidak mau berdoa. Doa semakin banyak, semakin ramai, semakin mudah terkabul, semakin mustajab. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa kepada Allah, kami akan menghadapi Fir'aun, tolong kami ya Allah. Apa kata Nabi Harun? Amin. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau berdoa, tangannya diangkat ke atas. Nabi berdoa, diangkatnya tangannya ke atas. Sampai sahabat yang duduk di bawah melihat putih ketiak Nabi karena lengannya turun ke bawah. Mereka melihat. Sekarang orang berdoa santai saja. Bahkan ada orang yang selesai sholat tidak lagi mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak beras. Dia lupa berdoa. Tidak mau berdoa. Kenapa kamu tidak berdoa? Saya tidak berdoa Pak Ustaz. Doa yang lama aja pun belum dikabulkan lagi. Kita terus berdoa. Aku tidak tahu doaku ini dikabulkan Allah atau tidak. Aku tidak tahu doaku ini mustajab atau tidak. Aku tidak tahu doa ini diterima atau tidak. Tapi aku terus berdoa. Kata Umar bin Khattab. Mengapa? Karena doa adalah ibadah. Karena doa adalah bentuk kerendahan hati manusia. Karena doa adalah memintakan sesuatu yang diinginkan dan mengatakan aku tak punya apa-apa kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang angkuh. Angkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdal berdoa menghadap kiblat. Afdal berdoa berwudu dulu. Afdal berdoa salat sunat dulu. Afdal berdoa diawali dengan pujian kepada Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Afdal berdoa salat sunat 2 rakaat dulu. Afdal berdoa di waktu yang mustajab, tengah malam, waktu duha, antara azan dan iqamat, antara khotib duduk di atas mimbar nanti hari Jumat, khotib duduk di atas mimbar, antara pada saat hujan lebat, pada saat menyusun barisan perang. Kita tidak dapat berdoa di multazam karena tidak bisa umrah. Kita tidak dapat berdoa di dalam Ka'bah. Kita tidak dapat berdoa di Hijr Ismail. Kita tidak dapat berdoa di pincuran Ka'bah Mizab karena jauh. Tapi ada keutamaan waktu. Kita berdoa di tengah malam, jaufil lail, doa di tengah malam, doa sebelum salam. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta kepada Allah, jangan tinggalkan doa ini, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu mintalah kepada Allah. Kalau pakai bahasa kita, kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Bugis Makassar, kalau pakai bahasa bukan bahasa Arab, maka jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja sebelum salam. Setelah itu barulah kita salam. Dan selesai salam kita beristighfar. Selesai salam kita berzikir. Habis itu berdoa lagi. Doa di akhir salat, doa setelah salat. Maka memperbanyak doa itu menenangkan hati, memperbanyak doa menurunkan rahmat Allah, memperbanyak doa mengusir bala bencana, memperbanyak doa menurunkan ridha Allah Subhanahu wa taala.